jempol yang ringan untuk memvonis orang. Kalau yang dia ajarkan cuma cepat menyimpulkan dan hobi menggiring isu, lalu bilang pengasuh pesantren itu SDM-nya rendah. Ya, justru di situ letak rendahnya. Jadi Sobat Nalar, yuk ukur pakai akal sehat. Siapa yang benar-benar mendidik dan siapa yang cuma pandai memperkeruh. Bahkan ada kejadian yang cukup mengerikan, misalkan di Garut. Ada pesantren yang ustadznya itu disujudi. Ustadznya disujud. Jadi santrinya sujud ke kiainya itu. Itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Lebih feodal banget ya. Kakinya diciumin gitu. Tradisi berarti kali gitu. Kakinya diciumin, makanan bekasnya itu, makanan bekas kiai itu dijadiin rebutan sama kiainya. Tapi itu tidak dipermasalahkan, tidak dipublikasikan karena dilindungi sama politikus yang dapat suara dari pesantren itu. Oke. Kali ini kita bergeser ke statement lain. Masih dengan orang yang sama. Yaps, lagi-lagi yang mulia Guru Gembul. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul sempat menyinggung. Katanya, ada pesantren di Garut, di mana santrinya sampai sujud ke gurunya. Tapi anehnya, kalimat itu ia lanjutkan dengan penjelasan bahwa sujud yang dimaksud adalah mencium kaki gurunya. Nah, jelas, ini aneh. Karena sujud dan mencium kaki itu dua hal yang sangat berbeda. Pesantren justru tegas melarang sujud kepada makhluk. Karena sujud itu bentuk penghambaan. Dan penghambaan hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi mencium kaki atau tangan guru itu bukan bentuk penyembahan, melainkan ta'zim atau penghormatan. Penghormatan cinta dan rasa terima kasih kepada orang yang telah berjasa membimbing jalan hidupnya. Secara bahasa, sujud itu disertai niat ibadah. Kalau tidak ada unsur ibadah, tidak ada niat mengkultuskan, maka itu bukan sujud, tapi adab. Jadi, membedakan keduanya itu penting, supaya nggak gampang asal vonis tanpa paham konteksnya gimana. Dalam dunia pesantren, mencium tangan bahkan kaki guru itu simbol cinta dan penghormatan. Sama halnya, anak mencium tangan kedua orang tuanya. Bukan karena menganggap kedua orang tuanya itu Tuhan, tapi karena ingin menghargai jasa dan doa yang tidak terbalas dengan kata. Dan untuk yang masih ragu, ulama besar Imam An-Nawawi sudah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bunyinya, takbilu yadir rajuli as-solihi awil alimi awiz zahidi li solahihi wa dinihi la ba'sa bihi. Wa taqbilu rijlihi kadzalik. Artinya, mencium tangan orang soleh, alim atau zuhud karena kesolehannya dan agamanya itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Demikian pula mencium kakinya. Jadi, mencium kaki guru itu bukan tindakan syirik, tapi bentuk penghormatan yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Selama niatnya karena cinta dan penghormatan, bukan karena penghambaan. Tapi lucunya kalau santri mencium kaki gurunya langsung dibilang feodal. Tapi kalau orang rela antri dari subuh cuma buat nungguin artis, beli tiket jutaan, bahkan ada yang cium sepatu idolanya, itu malah disebut ekspresi cinta dan loyalitas. Nah, nalar apa yang kayak gini? Jadi tolong dibedakan dulu antara ta'zim dan sujud, antara cinta dan penghambaan. Karena di pesantren, sujud pada makhluk itu haram. Tapi menghormati guru, itu adab, itu juga warisan ilmu. Adab inilah yang menjaga marwah ilmu. Karena ilmu tanpa adab itu bising. Sementara adab tanpa ilmu itu hampa. Dan di pesantren, keduanya tumbuh seimbang. Jadi kalau mencium kaki guru aja dianggap salah, mungkin memang sekarang banyak deh yang perlu mondok. Biar paham bedanya, mana bentuk penghormatan dan mana yang benar-benar penghambaan. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul juga menyinggung hal lain yang tidak kalah nyeleneh. Katanya, di pesantren ada santri yang berebut makanan sisa kiainya. Ia bilang, makanan sisa kiai sampai dijadikan bahan rebutan. Nada bicaranya heran, seolah itu adalah hal yang paling aneh di dunia. Kalau mau dipahami dengan jernih, itu bukan perkara mistik, bukan juga tahayul. Itu bentuk tabaruk, mencari keberkahan dari orang soleh. Sebuah tradisi yang lahir dari cinta,
bukan dari ketakutan.